kita haturkan, kita limpah curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang telah menciptakan kita, Rabb yang senantiasa menjaga kita, memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuwajahah, untuk bertatap muka dalam keadaan sehat, sehat rohani maupun sehat jasmani, sehat lahir dan juga sehat batin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam keadaan hendak melanjutkan ibadah, yaitu untuk pergi ke kota Rasulullah SAW, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Baik Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah, Dayudullah Dayudur Rahman, sebelum kita pergi terlalu jauh, alangkah baiknya apabila kita mengawali perjalanan kita dengan membaca doa safar terlebih dahulu, dengan harapan dengan kita membaca safar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai perjalanan kita. Mari Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha watwi anna ba'dah. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-manzari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Surah Al-Fatihah. Dan waktu di kota Madinah atau kota Yathrib dulu namanya, Hasim ini menikah lagi sama seorang perempuan yang bernama Salmah bin Amr. Akan tetapi pernikahan Hasim dan Salmah bin Amr ini tidak diketahui oleh saudaranya Abdul Muttalib. Setelah beberapa bulan, Salmah bin Amr ini ternyata mengandung, akan tetapi Hasim ini pergi sebelum anaknya lahir, pergi melanjutkan perjalanannya untuk berdagang ke negeri Syam. Setelah sampai di negeri Syam, ternyata Hasim ini meninggal di negeri Syam. Dan anaknya umrah jemaah haji di Mekah, yaitu Muttalib, dan juga membagikan hartanya kepada anak-anaknya yang di kota Mekah. Setelah mendengar bahwasannya sahabatnya tersebut memiliki anak juga di kota Yathrib, lalu Hasim ini pergi ke kota Yathrib untuk kemudian mengecek, dan setelah ditelusuri, setelah dicek, setelah diselidiki bahwasannya benar Hasim ini adalah keponakannya, yaitu anak daripada Hasim. Melihat keadaan Sayyibah ini Bapak Ibu, Muttalib ini menangis Bapak Ibu, prihatin, karena mendapati Sayyibah ini dalam keadaan kekurangan, ekonomi kekurangan. Padahal bapaknya Hasim di kota Mekah dan anak dan saudara-saudaranya itu hidup dalam kemewahan. Maka dipeluklah oleh Muttalib. Ternyata yang mereka harapkan tidak sesuai. Pak Ibu, di sebelah kanan kita inilah yang diberi nama dengan Masjid Aisyah.
Jadi kalau yang kemarin tidak ikut kami untuk ikut, inilah Masjid Aisyah. Inilah merupakan batas daripada tanah halal di luar tanah haram. Jadi kalau kita sholat di sini itu pahalanya sama dengan kalau kita sholat di kampung kita di Indonesia. Jadi kalau pahalanya satu ya satu. Kalau sholat satu kali pahalanya satu kali. Bedaannya kalau kita sholat di tanah haram. Jadi banyak jemaah yang bertanya kepada kita, Ustaz katanya, kalau misalkan kita sholat di luar Masjidil Haram akan tetapi masih di dalam lingkup masjid tanah haram, apakah pahalanya tetap sama Ustaz 100.000? Sama Bapak Ibu, insya Allah sama. Akan tetapi pahalanya sama, akan tetapi besarannya beda. Bisa dipahami ya, pahalanya sama, besarannya beda. Contohnya gini, kalau kita misalkan kita sholat di Masjidil Haram itu mendapatkan 100.000 unta. Kalau kita sholat di luar Masjidil Haram akan tetapi masih di tanah haram itu mendapatkan 100.000 ayam. Sama 100.000, cuman besarannya lain, beda. Kalau di Masjidil Haram itu 100.000 rial, kalau di luar Masjidil Haram 100.000 rupiah. Sama 100.000, cuman besarannya beda. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Sepanjang jalan kami disuguhkan dengan padang pasir dan bukit-bukit batu. Lanjut perjalanan ke kota Madinah. Kota Madinah adalah kota suci, maka barang siapa yang di dalamnya berbuat dosa atau menyembunyikan orang yang berbuat dosa, maka dia akan dilaknat oleh Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak akan taubat dan hidayah darinya nanti di hari kiamat. Tidak diperkenankan bertujuan dalam perjalanan, melainkan hanya 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Ini dan Masjidil Aqsa. Ya Muhammad, ya Nabi, salam